Shalom. Terima kasih untuk tim PAW dan juga selamat tahun baru bagi yang baru ketemu mungkin pada hari ini, karena kemarin pas malam tahun baru hujan cukup lebat ya. Jadi yang hadir berapa ya kemarin ya? Saya lupa, 40-an ya. 40-an ya. Jadi banyak yang tidak hadir, karena itu saya sampaikan selamat tahun baru. Dan hari ini tadi sudah dikasih clue-nya oleh WL. Hari ini temanya kasih, kekuatan kasih gitu ya, kuasa kasih. Jadi kasih yang tentunya nggak akan habis dibahas dalam 1 tahun. Kenapa? Karena dalam 1 Korintus 13 saja Paulus berkata bahwa kasih itu sabar, kasih itu murah hati, dia tidak cemburu, dan banyak lagi. Bahkan di endingnya Paulus berkata bahwa tinggal 3 nanti ya: iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang terbesar diantaranya kasih. Jadi rupanya kasih itu udah banyak dan juga top of the top, ya toh, udah topnya lagi ya. Ada 3 yang terbesar, dan di antara 3 itu kasihlah yang paling besar. Jadi rupanya kalau kita bicara kasih, aduh kayaknya gak bakal selesai walaupun kita bahas 1 tahun. Karena itu hari ini saya tidak membahas semuanya. Kasih itu sabar apa begitu ya, penjabarannya kelamaan ya, dan tentunya belum tentu semuanya akan kita dapat serap. Karena itu saya akan batasi penjelasan atau firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Kita akan fokus ke 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Bahkan bisa dibilang 8 yang B ya. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa ya. Jadi saya akan berfokus kepada kasih yang menutupi banyak sekali dosa. Itu aja, fokus kita ke situ. Nah, kalau kita bicara tentang kasih menutupi banyak sekali dosa, sebetulnya ini Petrus tidak omong sembarang. Dia mengutip ini dari Amsal 10 ayat yang ke-12. Amsal 10 ayat ke-12 berkata demikian: kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Ya, jadi Petrus mengutip Amsal 10 ayat yang ke-12 karena itu dia kasih kesimpulan, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Ada penafsiran yang pertama. Ya, penafsiran yang pertama adalah berarti kalau kita mengasihi orang lain, maka dosa kita akan ditutupi. Dosa kita akan dihapuskan. Karena itu di dalam firman Tuhan juga ditulis, kamu harus mengampuni orang lain seperti Tuhan mengampuni engkau. Engkau harus mengasihi orang lain seperti Tuhan mengasihi engkau. Kalau engkau tidak bisa mengasihi orang lain, engkau tidak bisa mengampuni orang lain, jangan harap Tuhan mengasihi dan mengampuni kita, begitu ya. Sehingga kesimpulannya, kalau kita mengasihi orang lain, maka dosa kita akan semakin ditutupi. Itu tafsiran yang pertama. Tapi buat saya ini tafsiran yang salah. Kalau kita bisa menutupi dosa kita dengan berbuat kasih, apa bedanya bahwa kita selamat karena kerja keras kita? Betul ya? Berarti kita mengasihi orang supaya kita masuk surga, betul nggak? Kita mengasihi orang supaya kita masuk surga. Kita mengasihi orang tua kita supaya kita masuk surga. Kita mengasihi anak-anak, tetangga supaya kita masuk surga. Bukankah kasih menutupi banyak sekali dosa? Tapi salah. Karena di dalam teologi Kristen, keselamatan itu kasih karunia. Jangan lupa.
bukan karena hasil usaha kita. Paulus bilang begitu. Makanya jangan sombong, jangan ada yang memegahkan diri karena engkau bisa masuk surga, engkau diselamatkan bukan karena engkau baik. Bahkan kebaikan kita di mata Tuhan seperti kain kotor. Itu kebaikan kita di mata Tuhan. Jadi jauhlah tafsiran yang pertama ini, gak masuk. Ini salah. Lalu yang benar gimana? Yang betul adalah kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu bukan dosa kita, bukan pelanggaran kita, bukan kesalahan kita, tetapi kesalahan orang lain. Kalau Steve bikin salah sama saya, tapi karena saya punya kasih, saya bisa menutupinya. Paham ya? Saya bisa menutupi kesalahan Steve, bukan kesalahan saya. Bukan. Saya mengasihi Maya. Ketika Maya bikin salah sama saya bisa menutupinya dengan kasih. Gitu ya. Begitu juga yang lain. Ya, ada tetangga yang jengkelin, ya kita penuh dengan kasih. Gitu ya. Jadi bukan kesalahan kita sekali lagi, tapi kesalahan orang lain yang kita tutupi dengan kasih kita. Ini bicara tentang 1 Petrus 4 ayat yang ke-8. Lalu apakah berarti kalau ada yang salah, ada yang berbuat dosa, ada yang jengkelin kita, lalu kita berkata, ku kasih engkau, dosa, kasih menutupi banyak sekali dosa. Wes, ya, istri bikin salah, wah, aku punya kasih. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Suami bikin salah, istri bilang, oh, udahlah Pak Pendeta, tidak usah dibahas. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Apakah begitu? Itu hanya membuat bom waktu. Ya, ada banyak cerita-cerita di dalam keluarga. Yang paling sering memang keluarga, karena keluarga ini akan selalu bersama sampai 30-40 tahun ya. Dan kadang-kadang 30 tahun pun kejadian 30 tahun yang lalu masih diingat, gitu ya. Sehingga apa? Ketika dulu suaminya bikin jengkel, bikin sakit hati, istri berkata, udahlah, nggak usah dibahas. Udahlah, saya mengampunimu. Padahal nggak mengampuni. Kenapa? Sakitnya masih ada. Dan sakit itu terus ada sampai 30 tahun ke depan. Dan tinggal nunggu pemicunya, maka keluarga ini akan meledak. Betul ya? Istri akan marah besar karena sakit hati yang disebabkan oleh suami 30 tahun lalu. Berarti istri sudah mengampuni belum? Belum sebetulnya. Cuman dia bilangnya apa? Ya udahlah, demi anak-anak saya, ya sudahlah, saya terima lagi suami saya demi anak-anak. Tapi sudah beres belum? Belum. Luka itu masih ada, belum beres. Ya sudahlah, yang penting ketok rukun dengan mertua itu. Ketok rukun dengan Pak RT, sudahlah ya. Boleh mangan dewe-dewe turu bareng ngono ya. Karepku kowe ngomong karepmu, aku ngomong ya karepku, sepenting dhewe ora cerai. Wis ngono tok. Itu. Tapi sakit itu ada. Ada. Luka itu ada. Tinggal nunggu waktu bacok-bacokan. Betul? Itu kan pemicunya saja ya. Tapi lukanya itu sudah 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, dan itu karena nggak diberesin. Dan kita selalu beralih di dalam ayat ini, kasih menutupi banyak sekali dosa. Itu kekuatan kasih, Bang Pendeta. Bukan seperti itu yang Tuhan maksud. Bukan seperti itu yang 1 Petrus 4 ayat 8 sampaikan. Kita harus menafsir Alkitab tidak hanya dari satu ayat. Ada beberapa ayat, dan ayat-ayat itu tidak boleh saling bertolak belakang, harus selaras. Coba kita buka di dalam Matius 18
ayat yang ke-15. Matius 18 ayat yang ke-15. Berkata demikian, apabila saudaramu berbuat dosa, gimana? Tutupilah kesalahannya dengan kasih. Gitu? Rasa diungkit-ungkit, gitu. Katanya kamu punya kasih. Kasih itu kan menutupi segala dosa, segala kesalahan. Ya sudahlah, nggak usah diungkit-ungkit. Betul begitu? Tidak, rupanya kalau saudaramu berbuat dosa, Tuhan suruh apa? Tegurlah. Bahkan kalau kita baca di bawahnya sampai akhir, pertama ditegur berapa? 4 mata. Belum beres, bawa 2-3 saksi. Belum beres juga, sampaikan itu ke jemaat. Belum beres juga, anggaplah dia orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa sih? Kalau kita punya salah, kita punya dosa, bereskan. Jangan cuma berkata dan berdalih di dalam 1 Petrus 4 ayat 8 tadi, oh kasih menutupi banyak dosa, lalu kita nggak mau bahas lagi. Ya sudahlah. Ya kalau sudah betulan nggak apa-apa, tapi hatinya masih sakit, hatinya masih nggak terima, sehingga komunikasi sudah tidak lagi seperti dulu. Dulu komunikasi yang ceria, suami istri pergi berdua, ngobrol sepanjang jalan. Kalau lagi marahan gimana? Siapa di sini yang sering jalan-jalan berdua? Yang jelas bukan Chandra, karena Chandra pasti sudah ada buntutnya 3. Ya, yang jalan-jalan berdua biasanya siapa? Mas Poko sama istri, itu berdua. Wah, kalau lagi damai sentosa, sepanjang jalan Semarang Solo bisa ngobrol banyak hal, betul ya? Banyak hal bisa dibicarakan. Tapi kalau lagi marahan, diam 1000 bahasa. Betul ya? Komunikasi hilang. Kenapa? Ada sesuatu yang belum dibereskan. Dan itu pas seperti firman Tuhan bilang, bahwa kalau ada masalah, tegur, ajak omong, diskusi, ngobrol, masalahnya apa? Harus dibereskan ini problem. Jangan terus dikit-dikit, ini saya punya kasih, sudahlah, nggak usah dibahas. Atau apalagi kalau suami yang salah, istrinya mau mulai bahas, suami bilang apa? Kamu tuh nggak punya kasih. Kasih itu menutupi dosa. Ya, ayatnya diambil gitu ya. Tapi sebetulnya bukan itu maksud Tuhan, tetapi dosa harus dibereskan, didiskusikan. Mana yang salah? Bukan mencari kambing hitam, tetapi mencari problemnya di mana, dan ayo coba selesaikan. Bukan bicara kamu yang salah, tapi bicara ini problemnya apa. Oh, ternyata kita kurang komunikasi. Oh, ternyata salah komunikasi. Oh, ternyata begini dan begitu. Bukan masalah siapa yang salah. Biasanya kalau kita bicara diskusi masalah kesalahan, ujung-ujungnya nyari siapa yang salah, ya. Bukan itu maksud Tuhan. Nah, bagaimana cara menyelesaikan dosa atau menyelesaikan pelanggaran atau menyelesaikan kesalahan? Jelas kalau bicara tentang dosa kita kepada Tuhan, hanya kayu salib yang bisa menyelesaikannya. Hanya darah domba Allah yang bisa menyelesaikan dosa. Titik. Cuma kalau kita punya kesalahan dengan orang lain, piye? Kalau kita punya masalah dengan orang lain, gimana? Ya, kalau dengan Tuhan ada minta ampun, ada percaya bahwa Tuhan akan mengampuni, selesai. Ada percaya Yesus Kristus, selesai. Tapi dengan saudara kita seiman, tetangga kita, dengan orang lain, coba lihat Matius 3 ayat yang ke-6. Matius 3 ayat yang ke-6 berkata begini. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Ini cerita apa sih?
Ini cerita Yohanes membaptis banyak orang. Dan baptisan adalah satu lambang mereka bertobat, minta ampun. Dan gimana cara mereka minta ampun? Mengaku dosanya. Ini bicara manusia dengan Tuhan. Ketika kita mau membereskan dosa kita dengan Tuhan, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Makanya di agama Katolik ada pengakuan dosa, betul ya? Kalau kita percaya pengakuan dosa bukan kepada pendeta, karena pendeta juga berdosa betul gitu. Ya, nek sharing, wah, Pak Pendeta saya berdosa sama gitu. Sabar loh gitu. Ya, orang dosa ketemu orang dosa, selesai sudah gitu. Tapi kalau engkau mau membereskan dosa, minta ampun, ngaku dosa, di mana? Di hadapan Tuhan. Ya, di hadapan Tuhan ngaku dosa. Ya boleh kalau Anda memang mau diwakili dengan pendeta. Pak Pendeta saya mau mengaku dosa. Tapi tentu Pak Pendeta akan mengarahkan engkau minta ampun sama Tuhan, ngaku sama Tuhan. Maka dari itu penting juga buat kita mengaku dosa kepada orang yang kita bikin salah. Ya. Kadang-kadang kita berpikir sekali lagi, sudahlah, saya mau menutupi itu dengan kasih. Suami salah dengan istri, udahlah, saya yakin istri saya yang majelis tiap hari ke gereja, bahkan sudah mau bikin plan-plan di gereja gitu. Saking sering ini gereja gitu kan ya, jarang mulai di gereja terus. Wah, pasti istri saya mengampuni, sehingga suami merasa tidak perlu minta maaf. Suami merasa nggak perlu menyelesaikan dosa dengan mengaku kepada istri. Salah, bukan begitu cara kerja. Firman Tuhan ingin ketika kita berdosa, kita minta ampun sama Tuhan dengan cara mengaku dosa. Loh, mungkin istrimu sudah tahu kalau engkau sang suami ini bikin dosa. Saya lagi ngurusin sepasang suami istri, suaminya tak suruh, sudah kamu ngaku dosa sama istrimu, sudah minta maaf sama istrimu. Jawabannya apa? Pak Pendeta, istri saya itu sudah tahu kalau saya begini. Pasti sudah tahu istri saya. Oh, konangan no, itu. Oh, konangan no, mesti istri saya sudah tahu. Loh, walaupun istrimu tahu, kamu tetap harus minta maaf, harus mengaku. Itu penting. Mengaku sama ketahuan beda, betul ya? Tapi banyak di antara kita, nggak usah lah Pak Pendeta, udah ketahuan, udah tahu istri saya, udahlah nggak usah. Ya, anak yang mungkin nakal, ketahuan, wah kamu ngerokok ya? Bapak saya udah tahu kok saya ngerokok, apain saya minta maaf? Ya, loh, iya tak? Ya. Harus ada pengakuan, harus ada permintaan maaf yang keluar dari mulutmu kepada orang-orang yang kau bikin salah kepadanya. Jangan terus kau bilang, mereka sudah tahu. Loh, kalaupun mereka sudah tahu, ketika kau berminta maaf, nilainya berbeda. Ya. Saya pernah cerita Feli, gitu. Seorang anak mecahin vas bunga ayahnya. Wah, dia takut setengah mati. Dan ayahnya tahu yang mecahin vas ini anak wedok satu ini, tahu. Dan ketika dia tahu anaknya yang mecahkan vas bunga, ayahnya mengampuni. Sudah ya, ayahnya sudah mengampuni. Tapi alangkah baiknya sang anak datang kepada bapak dan berkata, Pak, maaf, aku sudah mecahkan vas bunga papa. Betul kan? Oh, papahnya pasti akan memeluk anaknya. Iya nak, sebelum kamu ngomong, papa sudah mengampunimu. Tapi perlu nggak ngomong? Perlu. Nilainya berbeda. Nilainya berbeda.
Karena itu ketika engkau punya masalah dengan pasanganmu, dengan anakmu, dengan orang tuamu, jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Oh sudahlah, biarkan waktu yang akan mengikisnya. Jujur, tidak akan terkikis. 30 tahun pun masalah tetap ada, ya, sakit hati tetap ada. Selesaikan, ajak ngobrol. Kalau engkau punya masalah dengan anakmu, ajak ngobrol. Nak, sana piye toh? Ya, ajak ngobrol. Loh, anak tidak bisa lepas dari kesalahan. Tapi jangan salah, orang tua juga bisa salah. Ngobrol, tegur. Jadi yang pertama, sekali lagi harus membereskan dengan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bahkan 1 Yohanes 1 ayat 9 juga berkata hal yang sama. Mari kita buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Bukan Injil Yohanes ya, tapi 1 Yohanes berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Tapi ada syaratnya apa? Jika kita mengaku. Kalau nggak ngaku ya enggak. Kalau kau nggak bereskan ya enggak. Sama halnya dengan kita dan sesama kita. Kalau saya sebagai gembala, kemudian saya punya masalah crash dengan salah satu majelis, nggak bisa terus langsung diem-dieman, ya sudahlah, kasih menutupi banyak sekali dosa, nggak bisa. Ya, apalagi kalau kita ingat zamannya Pak Joko, ya, ada masalah sedikit gimana Pak Marno dipanggil itu. Ya, Pak Marno bisa ke gereja, wah dipanggil ya. Kenapa? Bukan mencari siapa yang salah, tetapi ayo kita diskusi, ini ada apa, problemnya di mana, betul ya? Nggak bisa kita cuma bilang sudahlah, ini kan gereja ya. Ketika kita dengar bendahara ngambil duit ya sudahlah, ya kita namanya juga ngasih ya, kita tutupi segala dosa. Nggak bisa begitu, gitu ya. Harus ditegur, ya. Nggak bisa terus langsung hilang begitu saja. Bukan berarti itu nggak punya kasih, tetapi itu bentuk keadilan, ya. Harus ada penyelesaian. Yang kedua, selain ada penyelesaian, menarik sekali ketika kita melihat ada banyak orang berbuat salah, kemudian dia minta maaf, dan kemudian lempeng-lempeng aja gitu, tidak menghargai pengampunan. Saya ulangi ya, tidak menghargai pengampunan. Dan kadang-kadang itu yang membuat orang jadi males memberikan pengampunan. Ya, dia bikin salah, tak ampuni ngono meneh, bahkan sakit petentang-petenteng ngarepku. Padahal dia yang salah. Menarik sekali kalau kita baca di dalam Perjanjian Lama dulu ya. Perjanjian Lama, Keluaran 21 ayat 18-19. Ya. Keluaran 21 ayat 18 dan 19. Agak menarik ya. Bisa ditampilkan? Keluaran 21 ayat 18 dan 19. Saya baca di sini aja. Apabila ada orang bertengkar dan yang seorang memukul yang lain dengan batu atau dengan tinjunya. Bayangin ya, ada dua orang bertengkar. Gontok-gontokan ya. Ternyata yang satu pakai batu gitu ya. Sehingga yang lain itu memang tidak mati, tetapi terpaksa berbaring di tempat tidur. Yang satu rupanya KO, knock out. Betul? Kena tinju atau kena batu tadi. Ayat 19, maka orang yang memukul itu bebas dari hukuman jika yang lain itu dapat bangkit lagi dan dapat berjalan di luar dengan memakai tongkat. Hanya, jadi hukuman ini maksudnya hukuman mati gitu ya, atau hukuman pukul, bukan. Hanya ia harus membayar kerugian orang lain itu karena terpaksa menganggur dan menanggung pengobatannya sampai sembuh.
atau waku gue kira Mbak Chandra itu. Chandra emosi gitu. Juga batako brek, aku sempoyongan gitu. Masuk rumah sakit seminggu. Berarti gimana kalau menurut hukum ini? Biaya rumah sakit sih nanggung sama awakmu loh. Yang nanggung Chandra itu seminggu saya nggak kerja, berarti wah dapat duit juga dari Chandra gitu ya. Bukankah kasih menutupi banyak sekali dosa? Iya memang. Tapi ada harga yang harus dibayar. Ini memang bentuk keadilan. Ya. Kita mundur, maju sedikit di ayat yang ke-22 coba. Ayat 22 sampai 25. Masih ya. Apabila ada orang berkelahi dan seorang dari mereka tertumbuh kepada seorang perempuan yang sedang mengandung sehingga keguguran kandungan, ya makanya kalau gegeran ribut jangan deket-deket Jovan ya. Tetapi tidak mendapat kecelakaan yang membawa maut, jadi aman lah ya, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan hakim. Jadi ada ganti rugi loh, jelas ya. Next 23. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, maka kau harus memberikan nyawa ganti nyawa. Next 24 sorry. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki. Pak pendeta itu kan perjanjian lama. Bahkan seorang teolog berkata, kalau mata ganti mata, gigi ganti gigi, maka semua orang di dunia ini picek dan ompong. Gak selesai masalahnya. Setuju saya. Oh ini lencur, lencur itu luka bakar. Ya, lencur itu luka bakar, ganti luka bakar. Ya. Artinya perjanjian lama memang mengatur ganti rugi dengan begitu detail. Ya, kompensasi ini begitu detail. Bahkan mata ganti mata, luar biasa. Tapi apakah hal ini betul-betul hilang? Yang hilang aturan sakleknya, tapi spiritnya tetap ada. Di dalam perjanjian lama bahkan ada yang menulis tentang bagaimana kita ke toilet. Ya, beneran. Kalau engkau pergi kada hajat, buang air besar, engkau harus keluar dari perkemahan, bawa sekop, gali itu lubang. Setelah selesai urusanmu, tutup lagi lubang itu. Serius. Pertanyaannya, apakah hukum ini masih berlaku? Kalau Anda bilang ini masih berlaku, bongkaran toilet minuman. Ya, nang dindi gowo sekop. Tentu tidak. Tapi spiritnya sama. Spiritnya apa? Jagalah kebersihan. Betul ya? Kalau ke toilet jangan lupa disiram. Sebetulnya spiritnya itu kalau dibawa ke tahun 2022, betul ya? Hal yang sama juga terjadi di dalam konteks ini. Memang kita nggak lagi mata ganti mata, gigi nggak ganti gigi lagi. Tapi menarik apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10. 1 Korintus 15 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Saya kasih backgroundnya dulu ya. Paulus itu dulunya orang Farisi, dia ahli Taurat, muridnya Gamaliel. Waduh, itu guru besar zaman itu. Dan dia punya satu misi, yaitu menganiaya bahkan memusnahkan pengikut Kristus. Sehingga dia pergi ke Damsyik salah satunya untuk menganiaya orang Kristen. Dan di tengah jalan dia ketemu Yesus dan bertobat. Ininya begitu. Nah, kemudian yang menarik ayat 9. Karena aku, ini yang tulis Paulus ya, karena Paulus adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Ini yang tadi saya kasih background ceritanya.
Paulus sadar bahwa dia itu nggak pantas disebut rasul. Aku ini iso dadi jemaat Tuhan aja sudah luar biasa. Melihat kelakuan dia dulu gitu ya. Melihat kelakuan dia itu, aduh, wes ora aku jadi saya ngepel gereja gitu seneng aku, betul ya. Kok sekarang saya dijadikan rasul, itu luar biasa. Makanya dia bilang, aku yang paling tidak layak disebut rasul. Bukan karena dia berdosa, tetapi karena masa lalu dia yang telah menganiaya jemaat Allah. Ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Saya kasih korelasinya. Yang satu sisi Paulus berkata apa? Aku ini paling gak layak, karena aku sudah menganiaya jemaat Kristus. Tapi sebagai kompensasi dari apa yang dia lakukan, dia berkata apa? Aku bekerja lebih keras. Ya, aku bekerja lebih keras karena aku tahu dulu aku sudah merugikan. Sekarang aku mau hidupku menguntungkan Kristus. Kalau kita bawa di dalam konteks kesalahan kita kepada sesama, bagaimana? Memang kita sudah gak lagi bicara tentang mata ganti mata, gigi ganti gigi, enggak. Tetapi kalau engkau diampuni sama sesamamu, ketahuilah itu kasih karunia. Hargailah itu. Hormatilah orang yang memberikan kau pengampunan. Jangan malah petentang-petenteng. Oh, aku gawe salah mbek makmu apa diampuni. Yus, aku gawe salah meneh. Kurang aja. Betul ya? Paulus ngerti, yo memang dia nggak harus ganti sapi, dia nggak harus seperti tadi ganti biaya pengobatan, enggak. Itu hal yang sama Sakeus. Sakeus sadar dia salah. Terus apa yang dia lakukan? Kalau ada yang aku peras, aku akan kembalikan. Berapa? 3 kali lipat, 4 kali lipat. Bayangin. Nek ono sing tak peres, tak kembalikan uangnya 4 kali lipat. Loh, Tuhan nyuruh itu enggak? Tuhan nyuruh si Sakeus, nek kamu mau bertobat, ya, yang kamu peras, kamu kembalikan 4 kali lipat. Enggak. Itu muncul dari hatinya karena dia tahu pengampunan yang diberikan oleh Yesus luar biasa. Semakin besar kesalahanmu, semakin kau harusnya menghargai sebuah pengampunan. Hai suami-suami, kalau engkau sudah lakukan kesalahan yang besar di hadapan istrimu dan istrimu mengampunimu, hargai itu. Betul? Hargai itu. Jangan terus lelehan, wah bojoku raksu kok gitu. Aman gitu. Seiso meneh gitu. Hah, kurang ajar gitu. Enggak usah saya yang tumpang tangan. Wawan aja yang tumpang tangan. Ya, tumpang tangannya Wawan sama celurit masalahnya. Ya, kurang ajar itu model begitu. Ya kan? Kalau istri yang sudah bikin salah yang fatal dan suami mau mengampuni, hargailah pengampunan suami. Anak-anak yang kau bikin salah dengan orang tua, sangat fatal. Engkau harus menghargai pengampunan. Satu video pernah diputar dan itu menjadi perdebatan saya dengan yang muter video. Di video itu dijelaskan seorang gadis yang begitu disayang oleh orang tuanya. Ya, wah gadis itu disayang, orang tuanya betul-betul wah dimanja. Satu hari gadis ini bilang kepada orang tuanya dan sambil terseduh berkata, "Pak, maaf Pak, aku udah bikin salah. Salah apa? Aku hamil. Spontan ayahnya bangkit dan menampar anak.
Ya. Spontan ayahnya bangkit dan menampar anaknya. Kemudian sang pembawa materi berkata, bapaknya ini jahat, kekerasan di dalam rumah tangga. Lalu saya bilang begini, tahukah Anda, ketika ayahnya menampar, sakit mana hati ayahnya dengan pipi anaknya? Hai ayah-ayah, bisakah kau memahami situasi yang saya ceritakan? Kalau anakmu yang kau bangga-banggakan berbuat seperti itu, ketika kau menampar anakmu, sakit mana hatimu dengan pipi anakmu? Gak fair kalau berkata bahwa bapaknya jahat. Lu lihat konteksnya dulu. Oh, anaknya gak ngapa-ngapain, ditempelin ya bapaknya jahat. Tapi anaknya berbuat salah, dosa, bahkan sesuatu yang luar biasa, mengecewakan. Bapaknya marah, itu wajar, gak usah dibahas. Betul. Kalaupun bapaknya menampar, itu tamparan karena kesedihan dan kekecewaan. Tapi setelah itu bapaknya kemudian merangkul anaknya, dan permasalahan itu diselesaikan sebaik mungkin, walaupun tidak ada yang baik dari itu. Saya mau berkata, sang anak harus menghargai pengampunan bapaknya. Betul? Karena si anak ini sudah bikin masalah yang luar biasa. Ya? Hai anak-anak gadis, Anda harus paham, ketika Anda misalnya main-main dengan masalah yang satu ini, muka orang tuamu mau ditaruh di mana itu? Ya, itu seperti menaruh kotoran di muka ayahmu. Ya. Jadi hati-hati di dalam pergaulan. Tetapi kalaupun kau sampai jatuh sedalam itu dan orang tuamu masih mengampuni kau, hargai betul. Terkadang kita merasa pengampunan itu hak kita. Ketika kita sudah minta maaf, Pak Marno aku salah, aku minta maaf. Pak Marno kasih ampunan kepada saya, lalu kemudian saya berpikir, ya sudah, Pak Marno sudah kasih ampunan kepada saya, Pak Marno sudah mengampuni saya, dan itu kewajibannya Pak Marno untuk mengampuni saya. Salah. Itu bukan kewajibannya Pak Marno, itu kasih karunia Pak Marno kepada saya. Pak Marno mau mengampuni saya, oh itu luar biasa. Tidak mengampuni saya, itu haknya Pak Marno. Betul? Hargailah kasih karunia. Hal yang sama ketika kita bicara ini kepada Tuhan. Tiap bulan dileno, inilah tubuhku yang terpecah-pecah, inilah darahku yang tercurah. Tiap bulan diingetin, nangis, besoknya umat. Itu kenapa? Tenang aja, yang penting minggu pertama ke gereja. Kenapa? Ada perjamuan kudus. Loh ya apa sih? Hidupmu gak akan tambah baik. Anda kurang ajar sama Tuhan. Hargailah kasih karunia yang Tuhan beri. Jangan sampai Tuhan berkata, cukup. Ya? Kalau Tuhan sudah jengkel, Tuhan berkata, cukup. Dosamu gak akan tak ampuni. Boleh gak Tuhan begitu? Ya boleh. Suka-suka Tuhan, kenapa kita yang melarang? Betul ya? Kalau kita minta ampun, Tuhan ampuni, dan satu titik Tuhan bilang, stop, saya nggak mau ngampuni lagi. Boleh nggak? Boleh. Ya, saya berbuat salah, saya minta ampun sama Pak Marno. Ya saya ampuni. Besok saya berbuat salah lagi, Pak Marno, saya ampuni. Mungkin sudah 7 kali, 70 kali gitu ya. Dan saya datang lagi, meneh. Itu meneh, kowe njaluk ngapura meneh. Kowe memang latihan gitu. Wis ora nganggo ngapura-ngapuran. Lunga, betul enggak? Makanya jangan heran ketika kita sampai di surga nanti Tuhan bilang apa? Aku tidak mengenal engkau, hai pembuat kejahatan. Ya. Hargai kasih karunia Tuhan. Nah sekarang kalau kita sudah
minta ampun sama orang tersebut, atau orang yang bersalah sudah minta ampun sama kita, orang yang bersalah sudah menghargai kasih karunia yang kita berikan, apakah terus kita akan menutupi kesalahan dengan kasih? Betul, jangan diumbar. Saya salah, saya ditegur sama Pak Marno, saya minta maaf sama Pak Marno, saya mengaku dosa. Pak Marno ampun, saya minta maaf. Pak Marno ulang, saya ampuni. Sesok Pak Marno ketemu burung, tak ceritani. Nah ini salah. Loh, kan sudah dibereskan, betul ya? Dosanya sudah ditutupi dengan kasih. Ini maksudnya firman Tuhan. Kasih menutupi segala dosa, banyak sekali dosa. Suami sudah minta maaf sama istri, ya sudah. Ya, suami sudah menghargai pengampunan yang daripada istri, ya sudah. Gak terus wadul be moro tuwa. Urusan tambah runyam. Ya kalau sudah ya sudah, selesai. Gak usah diungkit-ungkit lagi, ditutup sama kasih. Sudah. Nah sekarang kasusnya nih, studi kasus. Misal saya ngutang sama Steve, ya duit ya, pinjemin 1 juta dong. Bapak, jangan yang 1 juta, 2 juta saya kasih. Weh mantap ya, Steve kasih saya pinjam 2 juta. Oke. Tapi saya juga minjem kepada Sasa, saya juga minjem kepada Vero, dan yang jadi masalah ditagih susah. Ditagih susah. Steve sebagai calon pendeta pasti sudah mengampuni saya. Bahkan saya pun sudah minta maaf sama Steve. Steve, maaf, aku gak bisa bayar Steve. Oh ya wes, gak usah bayar Pak Pendeta. Luar biasa ya. Saya hapuskan segala utangmu. Ya udah gak usah bayar. Ya karena memang Pak Pendeta butuh, gak apa-apa. Saya sih udah gak apa-apa, gak masalah. Dah, Steve beres. Tapi saya ini masih bergerilya, ya, ke Mbak Ana ngutang, ke Chandra ngutang, Pak Marno ngutang. Steve tahu, saya ini hobi ngutang, tapi nggak hobi bayar. Nah ini masalah ya. Kalau hobi utang, hobi bayar nggak masalah. Hobi utang, nggak hobi bayar, ini repot. Pertanyaan saya, apa yang harus dilakukan Steve? Apakah ketika saya dekat sama Mas Purwoko, bolehkah Steve bilang ke Mas Purwoko, Mas hati-hati, kenapa nek Mas Yoyo njaluk utangan ojo ngogei? Boleh nggak? Loh katanya kasih menutupi dosa. Ayo kan sudah selesai toh. Saya sudah minta maaf sama Steve, Steve sudah mengampuni, bahkan saya udah nggak perlu bayar lagi 2 juta, ya kan? Sudah selesai tuh. Pertanyaannya boleh ya Steve omong ke Mas Purwoko, Mas hati-hati, wong siji hobi ngutang orang hobi bayar. Nah, pertanyaannya boleh nggak Steve bicara seperti itu? Ini studi kasus ya. Ya, kalau kita bilang boleh, nah, terus katanya sudah ditutupi oleh kasih, berarti Steve nggak punya kasih. Tapi kalau nggak ngomong, Mas Purwoko belum itu. Dan nggak akan berakhir di Mas Purwoko, bisa saja ke tempat yang lain, muter sak gereja, gitu ya. Nah, terus gimana? Menarik sekali ketika kita bicara tentang kembali Paulus. Coba kita baca Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Oh, aku salah buka. Ternyata ini 1 Korintus. Kisah Para Rasul 9 ayat 19. Ceritanya ini Paulus barusan bertobat, gitu ya. Kemudian firman Tuhan berkata demikian. Dan setelah ia makan, setelah Paulus makan, pulihlah kekuatannya. Ini namanya masih Saulus ya. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah. Jadi Saulus langsung mengabarkan Injil. Semua orang yang mendengar hal itu
heran dan berkata, bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Siapa nih yang ngomong bukankah dia ini? Dan seterusnya. Semua orang yang mendengar. Jadi rupanya orang Damsyik sudah mendengar reputasinya Paulus, bahwa Paulus ini tukang aniaya orang Kristen, betul ya? Rupanya kabar ini sudah tersiar sampai ke Damsyik, walaupun Paulus dari Yerusalem. Sudah terdengar sampai Damsyik. Pertanyaan saya, kok bisa orang Damsyik tahu? Ya pasti ono sing cerita. Oh berarti ini orang biasa nih, tidak memberi pengampunan lah. Ya orang biasa kok, ya kan? Ya coba kita mundur dikit ya, maju lagi ya. Nah, kemudian coba kita masuk ke ayat 26. Setibanya di Yerusalem, jadi Paulus ini kemudian balik lagi ke Yerusalem. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Di sini maksudnya murid-murid Yesus, rasul-rasul yang lain mau menggabungkan diri. Tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi rupanya reputasi Paulus sudah sampai mana-mana, bahkan rasul-rasul pun sudah tahu. Nah pertanyaannya, rasul tahu dari mana? Ya pasti dari omongan orang. Jadi, mungkin dari rasul yang lain. Berarti apakah rasul yang lain tidak mempraktekkan kasih menutupi banyak sekali dosa? Bukan. Karena informasi ini untuk keselamatan orang lain, betul nggak? Kalau yang rasul yang lain nggak dikasih tahu, tak kandani, kayak jenenge Paulus, hati-hati. Betul kan? Pasti diomongin gitu dong. Nanti yang satu ngomong lagi sebelahnya, tak kandani, kayak jenenge Paulus, hati-hati. Betul? Boleh nggak berarti kita begitu? Boleh. Rasul-rasul saja melakukan itu kok. Ya. Kalau memang ada orang yang tanda kutip punya reputasi yang belum benar, untuk menyelamatkan, sekali lagi, bukan untuk menjelekkan nama seseorang, bukan untuk menjatuhkan nama baiknya, bukan, tapi untuk menyelamatkan. Maka Steve ngomong ke Mas Purwoko, Mas Purwoko, hati-hati kalau Pak Pendeta tiba-tiba jadi baik, tiba-tiba WA gitu, halo shalom selamat pagi, hati-hati lah. Kenapa? Wis pokoknya hati-hati. Ya, pokoknya nangis mulai takon-takon rekening, ya wis hati-hati gitu. Ya, betul ya? Boleh nggak? Boleh. Tapi sekali lagi, bukan untuk menjelekkan nama saya, tapi untuk menyelamatkan Mas Purwoko, untuk menyelamatkan yang lain. Dan nggak perlu ditaruh di warta jemaat, Bapak Ibu sekalian. Woro-woro itu, iki jenenge Samuel Priyotomo, coba kayak utangan itu, ora tau bayar, ya ora usah ngono gitu. Tapi berikan itu informasi untuk menyelamatkan. Boleh. Jadi kasih menutupi banyak sekali dosa. Ya, betul. Amin. Tetapi kita harus paham, ketika kita menerima pengampunan, itu kasih karunia, itu pemberian yang luar biasa. Semakin besar kesalahan kita, semakin kita harusnya berterima kasih. Dan pada hari ini kita kembali diingatkan, Tuhan tidak lagi mengingat dosa kita, tetapi kita pastinya ingat kesalahan kita. Dan karena itu, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita ingat-ingat lagi kesalahan kita. Bukan supaya kita mengenang masa lalu, tetapi ketika kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang sangat berdosa di hadapan Tuhan, kita akan jauh lebih menghargai pengampunan yang daripada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala.
Bapak Ibu saudara dan Tuhan, mari kita akan menyimak warta jemaat yang mungkin sudah panjenengan terima baik dari grup WA maupun dari lembar warta jemaat yang tadi sudah disiapkan di depan pintu masuk gereja. Minggu ini adalah minggu yang pertama di bulan Januari di tahun 2022, di mana jemaat diberi kesempatan untuk menerima perjamuan suci seperti yang sudah kita terima tadi. Dan mungkin bisa disampaikan untuk saudara-saudara kita yang tidak bisa hadir dalam ibadah pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk ibadah nanti sore, ibadah kedua, kita juga masih bisa menerima perjamuan kudus. Dan maka kita mempersiapkan diri kita dengan baik agar tubuh dan darah Kristus dapat menjadi berkah bagi kehidupan iman kita. Yang kedua, masih diberi kesempatan untuk kita bisa memberikan persepuluhan, dan marilah kita mengembalikan dan percaya bahwa Allah telah melimpahkan berkatnya untuk kita. Untuk amplop persepuluhan mungkin bisa Bapak Ibu ambil di depan pintu gereja. Dan untuk berita warta yang kedua, Gereja Ishak Masih Jogosumo membuka kesempatan pendaftaran baptisan air. Katekisasi akan dimulai pada hari ini, Minggu 2 Januari 2022, mulai pada pukul 9 pagi. Dan bagi jemaat yang sudah mendaftarkan diri atau ingin mendaftarkan diri, masih berkesempatan dan dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel Priyotomo atau Saudari Veronica. Warta yang ketiga, kami menginformasikan bagi jemaat yang belum mendapatkan Wiskat, ya, kartu harapan di tahun baru ini, dan ingin mendapatkan, dapat mengambil di meja dekat pintu keluar. Wiskat yang sudah diisi dapat dimasukkan di kotak depan mimbar. Dan kami mengundang seluruh kaum pemuda untuk hadir dalam ibadah Natal Genji pada hari Minggu besok, tanggal 9 Januari 2022. Ibadah akan dimulai pada pukul 5 sore. Menginjak untuk acara sepekan, ya. Untuk nanti sore ibadah Genji diliburkan. Dan biasanya kalau hari Minggu setengah 10 itu kan ada ibadah tunas remaja, itu juga diliburkan. Dan hari Selasa ada kegiatan persekutuan doa malam, di mana petugas akan dilayani oleh Ibu Sugeng Riono, ya. Dan hari Rabunya kita kembali akan menerima pendalaman Alkitab secara online, di mana akan dilayani oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Mohon perhatian untuk KPK Kasih dan KPK Sukacita, untuk minggu ini diliburkan dulu karena jadwal belum keluar. Mungkin di minggu-minggu depan kita sudah keluarkan jadwalnya. Untuk laporan kas pembangunan tahap 3, Bapak Ibu sudah bisa menyimak di warta yang ada. Satu hal yang disampaikan adalah untuk petugas ibadah kedua nanti, pujian akan dilayani oleh Ibu Sri Wuryani, LCD oleh Saudari Veronica, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Samuel Priyotomo, pengumuman dan doa kembali akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Samuel Priyotomo, musik oleh Saudara Ronald, dan perjamuan suci akan dilayani oleh Diaken Danu Nugroho. Mungkin ada tambahan buat tim PAW, ya. Ya, nanti pada pukul 10, ya. Ya, Bu, ya. Jam 9. Oh ya, pukul 9 mengundang seluruh tim PAW yang terlibat dalam rangka musik maupun pujian untuk bisa berkumpul. Kita akan berfellowship bersama. Ya, mungkin nggak bisa pulang, kalau pulang mungkin waktunya terlalu molor. Mungkin bagi teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada ibadah pagi ini bisa dijamin melalui WA atau telepon agar bisa nanti pukul 9 boleh bersama-sama berkumpul. Kita akan berfellowship bersama tim PAW di tempat ini. Satu tambahan ini adalah untuk yang sudah mendaftar dalam katekisasi. Nanti jam 9 kita sudah mulai katekisasi di Pastori, karena jam 9 juga ada PAW di Yerusalem. Jadi sementara yang katekisasi lebih sedikit, ya, itu kita akan kumpul di Pastori, ya. Kita akan mulai katekisasi hari ini, ya, jam 9. Saran saya sih nggak usah pulang, karena sekarang udah setengah 9, ya, biar sekalian langsung katekisasi. Saya kira itu tambahan dari saya, dan kita akan tutup ibadah kita dengan doa. Mari kita bangkit berdiri.